Bismillahirrahmanirrahim. Apa bedanya budak dengan pembantu? Ya. Ada yang mengatakan bahwa TKI dan TKW di Arab dijadikan budak. Dan apakah masih ada budak di zaman sekarang? Beda sekali pembantu dengan budak. Nabi SAW punya pembantu, gitu kan? Seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu pembantu Nabi SAW, bukan budak. Ada budak Nabi yang lain laki-laki namanya Zaid bin Harithah, lain posisi mereka. Kalau budak tidak bisa diperjualbelikan dan didapatkan dari peperangan. Tadi sumber pertama peperangan. Sumber kedua pasar perbudakan. Jadi kalau sudah terjadi peperangan dan banyak budak yang masuk di wilayah Islam, maka boleh diperjualbelikan. Ada hukum sendiri dalam masalah ini, gitu kan? Maka ini sumber-sumbernya beda dengan pembantu tentunya. Kalau masalah TKW, TKI dijadikan budak di wilayah Arab, ini dusta ini. Dari mana ini? Dari mana teman-teman sekalian? Anda perlu tahu, Mekah sama Madinah adalah wilayah pusatnya Islam. Wilayah pusat Islam. Nabi SAW lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Dua kota besar nih. Gitu. Apapun yang berhubungan dengan bisa mencoreng kedua kota ini pasti mereka buat. Pasti mereka buat. Ada satu TKW diperkosa di Saudi, ribut semuanya. Ini begini, orang Arab begini, orang Arab, muncul fanatisme dan rasisme, teman-teman. Saya bukan membela mereka, bukan. Tapi di Indonesia ada nggak pembantu yang diperkosa? Banyak. Berapa banyak orang kita yang berangkat ke Jepang, ke Korea, kemana-mana sekarang negara non-Muslim. Saya sampai diundang ke negara Hong Kong beberapa waktu yang lalu untuk ceramah, dan itu yang saya temukan data TKW kita di sana 100.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Kerja dengan orang non-muslim. Akhirnya banyak yang meninggalkan sholat, mereka tidak bisa ibadah, ada yang membersihkan patung, ada yang macam-macam. Ada bahkan yang dijadikan sebagai simpanan oleh orang-orang non-muslim ini. Akhirnya terjadi bukan cuma sekedar berzinahan, tapi ini berbahaya, gitu kan? Karena sudah orang muslim nikah saja tidak boleh, apalagi berzina, bertambah lagi, gitu kan? Banyak. Tapi kenapa nggak disorotin tuh? Orang-orang kita yang diperkosa di mana-mana, di Indonesia sendiri, di mana-mana. Kenapa? Kenapa di Saudi yang disorotin? Coba buka wacana kita teman-teman sekalian, fikir dengan akal sehat. Di sana pusat agama Anda. Dan dari sekian banyak TKW dan TKI dikirim di Saudi, 1-2 orang yang bermasalah teman-teman. Antum sudah tahu berapa jumlahnya? Jumlah berapa orang kita di sana? Waktu di Jeddah ditangkap saja yang tidak punya izin tinggal 9.000 orang. Yang tidak punya izin tinggal, sudah tinggal 10 tahun di Saudi, udah beli tanah, udah beli rumah di Indonesia, banyak. Itu baru satu kota, belum kota-kota yang lain tuh. Dan banyak di antara mereka yang bekerja, yang saya tahu waktu saya masih mahasiswa, di antaranya ada seorang akhwat kita yang datang tidak mengerti bahasa Arab satu kalimat pun, tidak tahu baca Al-Quran, tidak hafal hadis Nabi SAW, bekerja dengan Dr. Sulaiman Ruhaili, yang pernah dipanggil tablik akbar di Istiqlal. Itu beliau dosen saya yang saya sangat hormatin, Masya Allah, salah satu ulama Madinah sekarang. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Adiknya itu teman dekat saya sebut nama-nama ini karena memang menjadi kesaksian. Adiknya namanya Dr. Muhammad Ruhaili, teman dekat saya, sudah kayak adik kakak dengan saya juga gitu. Sering saya waktu masih mahasiswa di Madinah diundang ke rumahnya gitu kan, sudah dianggap seperti anaknya sendiri juga oleh orang tua beliau. Maka yang terjadi adalah saya diceritakan oleh si Muhammad ini Sulaiman kakaknya, punya pembantu nih Khalid, nih, orang dari Jawa Barat, tidak bisa mengaji, tidak bisa baca hadis, tidak bisa apa. Setelah 2 tahun kerja pulang pakai cadar, hafal berapa juz Al-Quran, bisa hafal berapa ratus hadis gitu kan. Pulang ke Indonesia, dia sudah punya tanah sekian luas. Bahkan waktu mau pulang, Sulaiman nih dikatakan kakaknya dia. Ini Sulaiman, Syekh Sulaiman maksudnya. Ini sampai bilang sama pembantunya, jangan kau bawa uang ini karena nanti di bandara Jakarta akan diambil. Bahasanya nih, karena seringnya banyak TKW kita pulang diambil hartanya. Ini enggak fakta depan mata. Tidak semua, tapi ada begitu. Kadang-kadang ditipu, kadang-kadang gini. Jangan kamu ambil uang ini, nanti saya datang 2 minggu lagi saya akan bawa ke rumah kamu langsung. Dipulangkan, kemudian dibawa uang tersebut, dan itu hidup makmur. Dan ada ribuan orang kita seperti itu, nggak pernah diangkat ceritanya. Yang sukses, yang baik, yang santun, yang dihormatin, bahkan banyak yang pergi ke Eropa tuannya mereka juga pergi. Itu terjadi, tapi nggak pernah diangkat. Tapi kalau satu orang diperkosa, satu orang itu ribut. Teman-teman sekalian, Mekah sama Madinah, walaupun itu wilayah haram, tetap di zaman Nabi SAW dulu ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, gitu kan? Dan jangan lupa ada Abu Bakar dan ada Umar, gitu. Artinya sekarang ada orang di Mekah teman-teman nggak sholat, ada. Depannya Ka'bah nggak sholat, ada. Gitu kan? Ada yang di Saudi, saya sampai kaget dibilang sama dosen saya, ini di Saudi Khalid tapi nggak pernah haji.
tinggal naik mobil saja biayanya berapa tapi nggak pernah haji. Hidayah. Ada orang yang mati dalam keadaan tidak sholat, ada. Tapi jangan lupa, ada juga orang yang seperti yang luar biasa seperti Abu Bakar dan Umar yang ibadah yang luar biasa, ada. Jadi di mana-mana di muka bumi ini akan seperti itu, akan ada buruk dan baik, tapi kita harus sportif. Yang saya heran, waktu Saudi sedang disorotin dengan keburukan-keburukan, dianggap ada begini, ada begitu, justru ada, saya sempat mendengarkan sepintas gitu kan, di informasi ada seorang wanita malah, Allah alam dia muslim atau tidak, tapi dia seorang pengamat politik dan dia mengatakan, saya dengarkan statementnya sendiri, dia mengatakan kita ini tidak sportif. Kita selalu mengangkat 1-2 orang yang sedang tersisa di negara Arab, yang itu terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di negara Cina, terjadi juga di negara-negara mana, tapi di sana disorotin. Sementara kita tidak mengangkat kisah-kisah sukses sebagian besar di antara mereka. Yang diangkat cuma yang buruk-buruknya saja. Bahkan teman-teman perlu tahu, waktu terjadi pengiriman TKI kita ke Saudi, itu ada, perlu ditahu, sekolah seminari terbesar di Jawa Barat tutup. Lembaga kristenisasi terbesar di Asia Tenggara di Jawa Barat tutup gara-gara selama ini mereka bagi sembako, orang banyak murtad. Setelah dikirim banyak TKI ke sana, mereka punya gaji tidak diterima lagi tuh berasnya, gulahnya, susunya, mereka malah beli tanah, beli ini, nggak jadi pemurtadan. Banyak orang tidak tahu tentang masalah itu. Jadi ada sisi negatif positifnya, ada orang manusia dimanapun orang berbuat kejahatan gitu kan, tapi jangan tidak sportif untuk menilai mana baik buruknya. Ini bukan masalah pembelaan, tapi saya cerita apa adanya karena memang sedang ditanya gitu.